Mercedes-Benz SL500 R230 tahun 2003. Nah, ini bagian eksteriornya nih. Kita kelilingin dulu. Ini bagian belakangnya. Oke, kita mulai dari bagian depan. Nah, mobil SL R230 SL500 2003 ini sebenarnya dia tampilannya bukan seperti ini. Ini tampilan facelift. Aslinya dia ini yang non facelift, yang lampunya masih bulat-bulat. Ini lampunya ini di upgrade facelift, tapi ini di upgrade SL63 AMG. Ini yang di upgrade headlamp depannya ini original bintang. Original kanan kiri. Dia perbedaan facelift yang AMG sama yang non AMG, perbedaan di dalam sini nih. Ini dia reflektornya ada black kayak begini nih. AMG seperti ini original. Untuk kam mesin sendiri ini udah di karbon, bahannya fiber, jadi udah di karbon, dia cukup enteng. Bagian ini juga di karbon. Body kit depannya, body kit set semua AMG. Untuk grillnya juga punya AMG SL63. Oke, ini kalau ngerubah dari non facelift ke facelift ini termasuk cukup mudah, karena dia hanya cukup ganti fender kanan kiri, ganti lampu, ganti bumper, body kit, ganti kam mesin, dia udah langsung bisa berubah jadi facelift. Dia plug and play, ngerubahnya nggak terlalu banyak. Dan untuk unit yang ini teman-teman, barang originalnya kita punya semua komplit. Body kit aslinya komplit dan masih utuh, dan catnya masih original. Untuk ini sendiri, unit yang kita punya kilometernya baru berjalan 20 ribuan lebih lah, 27 ribu. Oke, kita lanjut ke bagian velg. Ini velgnya sudah dapat seperti ini, key brakes original, depannya lebar 9,5 dan belakangnya lebar 10,5, ring 20. Bannya menggunakan Acelera. Dan velg ini di mobil SL230 dia plug and play, jadi nggak usah pakai spacer. Jadi dudukannya udah pas, udah manis dilihatnya, jadi nggak perlu pakai tambah-tambah spacer. Oke, di bagian fendernya juga punyanya SL. Ada ductile tambahan, ductile juga karbon. Body kit belakang SL63. Diffuser juga karbon. Kita lihat karbon. Untuk ujungnya, tailpipe-nya kita tetap menggunakan punya model punya AMG SL63, tapi knalpotnya yang dapat sekarang ini Eisenman original. Knalpot aslinya udah nggak ada, tapi yang kita dapat Eisenman original. Lumayan harganya. Oke, sekarang kita lihat di bagian interior ya teman-teman. Nah, di bagian interior nih, oke, ini jok depannya. Ini jok sebelah kiri. Dashboardnya. Ini jok kanan. Oke, sekarang kita lanjut melihat bagian belakang. Untuk ngebajuin ini ada tombolnya, tinggal kita pencet aja, dia otomatis maju sendiri. Oke, di bagian belakang ini dia kecil, nggak bisa buat penumpang.
Kalau di SL ada bagian buat taruh barang di sini. Kalau di R129 masih ada jok belakang, tapi buat anak kecil aja, buat anak orang besar nggak bisa. Tapi kalau di R230 dia hanya buat naruh barang aja nih dia. Nih kayak di sini ada laci. Sebelah sana juga ada lacinya. Berbeda dengan SLK. Kalau SLK itu lebih kecil, dia nggak ada bagian belakang seperti ini. Nah kalau untuk dimundurin juga tinggal pencet aja gini, dia otomatis mundur. Dia dashboardnya ini untuk SL500, nah bungkus kulit original, dashboardnya bungkus kulit. Door trimnya juga sama, bungkus kulit. Oke teman-teman, sekarang saya udah ada di dalam unit Mercedes-Benz SLR 230 SL500. Jadi SLR 230 ini pertama kali produksi itu tahun 2001 sampai dia berganti model sampai tahun 2011. Untuk model yang non facelift sendiri ini dia dari 2001 sampai 2007. Nah 2008 ke 2011 itu sudah berganti model sama yang facelift, sama yang seperti model sekarang yang udah di upgrade ini. Karena model yang sebelum itu lampunya bulat-bulat gitu, dia mirip kayak lampunya itu mirip kayak CLK W209 atau enggak kayak W203, agak mirip sedikit seperti itu. Oke, sekarang kita lihat fitur-fiturnya di bagian kabin apa aja yang ada di SL500. Oke, untuk SLR 230 yang SL500 dia dilengkapi dengan AirSUS. Tapi kalau di SL300 tuh dia nggak ada AirSUS-nya. Tapi kalau di 500 ada AirSUS, dia ada dua mode. Mode step 1 agak sedikit naik, step 2 agak lebih tinggi. Kalau kosong begini dia mobilnya kembali ke pendek. Nah ini di jok bagian depan kanan maupun depan kiri dia electric seat full. Ini buat yang bagian bawah, ini buat bagian senderan, sama kayak seperti Mercedes-Benz tipe lainnya. Ini buat headrest. Nah ini untuk bagian depan nih, untuk bagian depannya agak bisa lebih maju jadinya. Ini bagian bawah, ini bagian depan nih. Bagian depan tuh bagian atas maksud saya. Ini juga dilengkapi dengan memory seat 1, 2, P3 programnya. Ini untuk buka bagasi. Dan ini untuk heater, pemanas jok. Kalau yang ini, yang pertama ini, nyala pertama ini tingkatannya sedang. Kalau nyala gini, dua ini tingkatannya, nah ini agak panas nih. Jadi biasanya berguna kalau kita di cuaca dingin, apalagi di puncak gitu segala macam yang udaranya dingin, untuk menghangatkan badan kita tekan ini nih. Tapi kalau di Jakarta sih kayaknya nggak kepake ya, karena Jakarta panas. Dia juga dilengkapi dengan telescopic steering elektrik. Nah ini bisa maju mundur nih. Ini maju, bisa naik turun, ini naik. Kalau memory seat itu nggak programnya itu dia ke semuanya programnya. Untuk spion tengahnya ini juga nih dia dilengkapi dengan auto dim. Jadi kalau misalnya di belakang ada yang nyorot terlalu terang pakai lampu, ini otomatis akan redup sendiri, jadi kita nggak silau dari sini nih sensornya. Nah ini juga spion ini juga all elektrik nih, dia ngikutin memori. Jadi kalau kita udah setting sesuai kita simpan memori seatnya. Kalau kita balikin normal, dia ngikutin, dia akan balik normal kalau kita pencet tombol memori yang sudah kita simpen. Nah, tuh. Nah, kalau yang tombol ini nih, kalau saya naikin tahan ke atas ini untuk buka kabrionya. Tapi lagi nggak saya buka dulu karena cuacanya lagi cukup panas. Nah, kalau mau tutup kabrionya tekan ke bawah sini nih. Nah, ini nutup kabrio, ini open kabrio. Kalau ini untuk roll barnya, biasanya kalau kita saat open top, ini kita nyalain roll bar nih, kita naikin ke atas nih. Soalnya kalau misalnya nggak dipakai roll bar, kalau kenapa-napa nanti bahaya. Kalau mungkin ya jangan sampai ya, kalau misalnya terbalik gitu, dia bahaya kalau kita nggak naikin roll bar ya. Coba kita lihat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian engine, kita lihat engine-nya.
Tuasnya di sebelah sini. Yuk kita lihat yuk. Ini engine dia ini tipenya V8, tipenya M113. Horsepower-nya kalau saya baca-baca di Google itu 305 horsepower standarnya. M113. Kalau M112 itu yang V6-nya. Nah, ini V8, V8. Ini aki kecil sama kayak W211, ada dua aki kecil sama aki depan. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Kalau memang ada yang mau nanya-nanya stok di tempat kita, atau mau tanya-tanya perbaikan mobil, nanya-nanya spare part, atau mau nanya-nanya harga, bisa DM di sini ya, di IG kita ya, jangan lupa di follow. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.